Oke, udah ya. Wes kena Mas, kena aku Mas. Oke. Sekarang kita mulai lagi. Apa namanya? Ikhtilaf. Hukum membaca bismillah di dalam sholat. Ada 3 perbedaan pendapat. Nah ini. Hukum membaca bismillah dalam Fatihah. Ada 3 perbedaan pendapat. Pendapat pertama pendapatnya Imam Malik, dilarang. Bukan makruh lagi, udah dilarang, enggak boleh. Imam Malik. Jahron kanat au sirron, entah itu di apa? Di sholat jahar atau di sholat sir. Dilarang semuanya. Enggak boleh. Imam Malik berpendapat seperti itu. Yang pendapat kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yaqra'uha sirran ama umul Qur'an wa fi kulli rakatin. Dibaca apa? Baca pelan bersama umul Qur'an. Umul Qur'an itu apa toh? Al-Fatihah. Jadi dibaca pelan saja. Dibaca pelan saja. Pendapat ketiga qala Syafi'i wa Ahmad. Nah, ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yaqra'uha wujuban, wajib dibaca fil jahri jahron. Kalau dalam sholat jahar, yaitu di sholat isya, maghrib, subuh, wajib dibaca jelas jahar. Bismillahirrahmanirrahim jelas. Wa fi sirri sirron, dan di sholat-sholat yang apa namanya? Enggak dibaca jelas sir, seperti duhur sama asar, yang dibacanya ya sir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, tahu maksud saya? Jadi 3 perbedaan pendapat. Pendapatnya Imam Malik dilarang, enggak boleh dibaca. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dibaca lirih. Nah, dibaca sir. Lirih saja. Dibaca sir, lirih. Pendapat ketiga, wajib dibaca. Kalau jahron ya fi sholat jahr fi sirri sirron. Fil jahri jahron wa fi sirri sirron. Itu maksudnya itu. Itu maksudnya fil jahri jahron wa fi sirri sirron. Maksudnya seperti itu. Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Nah, sekarang dalilnya apa saja? Dalilnya ternyata kembali kepada dalil apakah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah apa tidak. Masuk ke situ ternyata itu. Faman dhahaba ila annaha ayah minal Fatihah, yaitu pendapatnya Syafi'i kan? Syafi'i berpendapat bahwasanya bagian dari surat Al-Fatihah. Wa min kulli surah kasyafi'i aujaba qira'atuha ma'al Fatihah. Mewajibkan membacanya bersama Fatihah. Karena kenapa? Karena nanti ada dalil bahwasanya la sholata liman la fatihata lahu. Enggak, sholat itu enggak sah kalau enggak membaca Fatihah. Dan bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau enggak dibaca, nah maka sholatnya enggak sah toh. Karena kenapa? Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i seperti itu. Wa man dzaba ila annaha laysat ayah minal Fatihah wa tamada al hadis adalah ala adami qiraatiha fi shalah man qiraatiha kal Imam Malik. Dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya melarang membaca bismillah dalam sholat, itu karena berpendapat bahwasanya bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, dan dalam sholat-sholat yang lain tidak dibaca, maka tidak boleh dibaca. Kenapa kok menurut Imam Malik tidak boleh dibaca? Karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka seseorang itu akan ngomong bukan bagian bacaan sholat. Dan itu kira-kira apa hukumnya? Membatalkan sholat. Antum berucap sesuatu yang bukan bacaan sholat dan bukan rukun sholat, apa hukumnya? Batal sholatnya. Tapi ke Imam Syafi'i, kalau tidak membaca itu justru malah batal. Nah, keren kan perbedaannya kan sampai segitunya kan. Tapi kita gimana? Semuanya adalah madzhab mu'tabar, bisa diikuti semuanya. Intinya kita dalam taraf perbedaan pendapat. It's okay. Wa man ra'a annaha laysat minal Fatihah walakin hausuhat indahu al hadis alati tadul ala qiraatiha sirron talaba qiraatiha sirron ke Abu Hanifah. Oke, Imam Abu Hanifah berpendapat itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi hadis-hadis itu sahih yang ada hadis sahih yang mengatakan membaca secara sir. Maka berpendapat bahwa dibaca sir saja. Imam Abu Hanifah. Paham ya? Sampai sini ya. 3 perbedaan pendapat. Imam Malik apa? Melarang membacanya. Karena kenapa? Bukan bagian dari Quran. Karena kenapa? Orang kalau membaca atau berucap bukan bagian dari Quran, sholatnya batal. Pendapat kedua,
Imam Syafi'i gimana? Mewajibkan itu, wajib dibaca. Karena kenapa? Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau bismillah tidak dibaca, justru sholatnya batal karena surat Al-Fatihah tidak sempurna. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi ada hadis sahih yang dimana membaca bismillah secara sir. Maka Abu Hanifah memerintahkan membacanya secara sir. Saya sendiri paham ya? Oke. Nah sekarang ini ada beberapa hadis nih, di bawahnya di sini ada hadis. Fa'amal athar allati tadullu ala isqatil basmalah fiha. Apa itu maksudnya? Ada asar itu pengertiannya apa tuh asar itu? Asar kalau di dalam ilmu mustalah hadis ya itu muradif lil khobar. Dan khobar itu muradif lil hadis, dan hadis itu maudhifa ilan nabi wa sahabah wa tabi'in gitu ya. Karena kenapa? Di sini meskipun menyebutkan asar tapi ternyata hadis Rasulullah. Di sini menyebutkan apa? Asar tapi ternyata hadis Rasulullah. Oke, di sini ada beberapa asar yang menunjukkan bahwasanya bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini ada hadis yang memperkuat itu. Hadis yang memperkuat dalilnya Imam Malik. Pertama adalah hadisnya Ibnu Mughfil. Sami'ani abi wa ana aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya bunayya iyyaka wal hadath fa ini sholaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar falam asma rajulan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Itu kan? Tetapi dijarah Ibnu Mughfil ini adalah rajulun majhul. Kalau rajul majhul berarti hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif kan? Famina ma rawahu Malik. Imam Malik ternyata juga perawi hadis juga. Diriwayatkan dari Malik min hadits Anas. Malik meriwayatkan dari Anas. Qala Qumtu wara Abi Bakar wa Umar wa Utsman kulluhum la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim idza iftataha as-shalah. Nah ini wa qala Abu Umar ana hadisnya Anas ini adalah hadis muttarib ittiroban la taqumu bihi hujjah. Jadi apa namanya? Hadis yang memperkuat dalilnya Imam Malik justru didhaifkan oleh penulis buku ini. Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya hadis pertama didhaifkan dengan cara apa? Muttarib. Muttarib berarti apa? Kok muttarib kan? Rajulun majhul. Hadisnya Ibnu Mughfil itu apa? Rajul majhul. Yang kedua, hadisnya muttarib. Hanya ada dua hadis. Dua hadis, tapi hadis muttarib bisa naik derajat Hasan li ghairi enggak bisa. Muttarib enggak bisa naik derajat Hasan li ghairi. Muttarib enggak bisa. Berarti hanya ada satu hadis dhaif. Oke, sampai sini selesai tentang membaca bismillah dalam surat. Setelah ini akan kita bahas membaca Al-Fatihah dalam sholat. Perbedaannya gitu ya, perbedaannya ya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan Fatihah dalam sholat, saya ingin review dulu. Untuk baca bismillah ada berapa pendapat? 3. Imam Malik melarang, Imam Syafi'i mewajibkan, Imam Abu Hanifah dibaca sir. Sir itu ya pelan, dibaca sir. Imam Syafi'i kenapa berpendapat wajib dibaca? Karena bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca justru sholatnya batal. Imam Malik berpendapat karena bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa bukan bagian dari Al-Fatihah? Karena kalau orang berucap bukan bagian dari bacaan sholat maka sholatnya batal. Pendapat ketiga Imam Abu Hanifah. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah boleh membaca bismillah dalam keadaan sir, tapi hadisnya tidak disebutkan di sini. Hadisnya tidak disebutkan di sini. Sementara hadis yang lain berpendapat bahwasanya bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi ada hadis lain yang mengatakan membacanya secara sir. Imam Abu Hanifah. 3 perbedaan pendapat. Kemudian ada 2 hadis yang menguatkan pendapatnya Imam Malik bahwasanya bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Pertama hadisnya siapa? Ibnu Mughfil. Ibnu Mughfil ini dijarah bahwasanya Ibnu Mughfil rajulun majhul. Majhul enggak tahu nih majhul hal atau majhul ain enggak dijelaskan. Yang penting majhul. Hadisnya dhaif. Yang kedua, hadisnya Anas. Hadisnya Anas ini ternyata dijarah hadisnya muttarib, dan hadis muttarib tidak bisa naik ke derajat Hasan li ghairi. Paham sampai sini? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Jelas ya? Sangat jelas kan ya? Saya penjelaskan meskipun cepat kira-kira bisa dipahami kan? Bisa ditangkap kan? Tes. Oke, setelah ini masuk membahas apa? Al-Fatihah bagian dari sholat apa tidak? Oke, nanti lanjut lagi ya di sini ya. Terima kasih.